Bandung dan sekitarnya rata, 60% hancur. Ngeri coy, sumpah ini ngeri. Ya, jadi gue hari ini mau bahas mengenai sesar Lembang. Karena belakangan ini sesar Lembang tuh lagi sering muncul lagi. Entah kenapa kayak dimunculin lagi gitu. Kayak ada yang mau ditutupin. Tonton sampai ini video sampai habis, biar kalian tahu mitigasi yang tepat harus gimana. Pertama gue jelasin dulu, apa sih sesar Lembang? Sesar Lembang itu adalah patahan aktif. Patahan tuh apa sih bang? Lempeng, udah lempeng masuk tanah. Ngejelasinnya biar gampang, yang ada di Bandung Utara di Lembang. Lempeng geser, kalau geser gini doang, ke bumi kita tuh getarnya gila, intinya gitu. Panjangnya 29 km, panjang banget bro, 29 km sesar Lembang tuh. Mulai dari Padalarang, ke Lembang, ke Dago, sampai sekitar Cimenyan, ngebelah. Nah, sesar Lembang ini menjadi ngeri itu apa? Dia tuh aktif. Yang kedua, sesar Lembang ini deket ke pemukiman, padat, deket banget bro, sangat deket. Kalau lu ke Lembang banyak banget pemukiman sebenarnya ya. Yang ketiga, kemungkinan gempa 5-7 magnitudo. 5-7 tuh gede. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih sesar Lembang ada? Masa tiba-tiba ada aja gitu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, sesar Lembang tuh terbentuknya diperkirakan 20.000 sampai 30.000 tahun yang lalu terbentuk, nabrak kayak biasa lah. Ada lempeng nabrak, terus ngebentuk gunung, ngebentuk tebing. Nah, kayak gitu. Nah, fotonya kayak gini kalian juga bisa lihat sendiri lah. Geraknya tuh sesar Lembang tuh naik bro. Jadi dia tuh naik nanti bukitnya tuh makin lama makin tinggi. Pergerakannya sebenarnya kecil 2-6 mm per tahun. Kecil banget kan? Iya kecil. Yang ngerinya kalau karena dia keluarnya kecil-kecil gini, nanti tuh bisa keluar yang dadakan gede kalau nggak stabil. Lepasnya bisa dalam hitungan detik, kerasa ke kita aja getarannya bisa bermenit-menit. Terus yang bisa ditanya netizen, kapan sih bang? Kapan sih bang geraknya? Kapan sih bang? Nah, dari perkiraan terakhir gerak tuh 170 sampai 670 tahun yang lalu terakhir gerak. Nah, kalau ditanya kapan geraknya, sebenarnya bisa kapan aja bro. Bisa besok, tahun depan, 20. Pokoknya range dari tahun ini sampai 100 tahun ke depan. Range segitu, kita nggak tahu kapan. Bisa tiba-tiba banget bro. Kita lagi tidur, kita lagi ngapain. Zona mana aja sih bang yang ngerasain getaran paling besar? Nih gue kasih tahu ya. Yang pasti udah Bandung Utara, Lembang, Parompong, Cisarua, Cimenyan, Dago Atas, Punclut, Setiabudi Atas, Ledeng. Siap-siap ya kalian daerah situ. Kenapa bahaya? Dekat sesar getaran paling kuat. Banyak tanah miring lawan longsor. Banyak rumah dan villa. Zona menengah, Coblong, Sukajadi, Cendo, Andir, Bojongloa, Cimahi Utara. Itu getarannya ya oke lah. Relatif aman. Buah Batu, Dayakolot, Bojong Soang, Gede Bage, Rancasari, Ujung Berung, Antapani itu daerah-daerah pojok semua bro. Nah gue tinggal di daerah tengah, zona menengah, masih rawan ya. Duh, deg-degan juga sih. Kalau ditanya kehancurannya berapa persen, ini gue ngobrol sama ChatGPT. Menurut ChatGPT 20% tuh hancur parah, ludes. 40% rusak tapi masih bisa berdiri. 40% relatif selamat. Terus gimana solusinya? Disuruh waspada doang sama pemerintah, harap waspada, masyarakat harap waspada, nggak dikasih solusi. Waspada doang, ngeliatin gempa doang. Nah, enggak dong. Kalau gue di sini bakal kasih solusi buat kalian. Kita nggak bisa mencegah gempa, itu fenomena alam. Dan menurut gue gempa nggak pernah bisa salah gempa itu, karena ya terjadi begitu aja. Yang bisa disalahkan ya kita sebagai manusia ngebikin bangunan, kita nggak mencegah. Menurut gue itu yang bisa disalahkan. Nah, dari sini kita bisa bahas. Pertama, kalian harus punya tas keamanan, tas darurat kalau kata orang ya. Intinya lu harus bisa hidup 24-72 jam. Di situ harus ada air minum 1-2 botol, 600 ml, jangan gede, yang penting bisa minum cepet, asal ada aja dulu. Yang kedua, makanan tahan lama, biskuit, energy bar, permen gula. Nah, itu lu wajib ada. Senter kecil, jangan handalin HP. Lu harus ada senter juga kecil. Power bank, karena ya listrik kan udah hancur semua. Lu pakai power bank. Masker, debu reruntuhan, bahaya buat paru-paru. Lu harus siapin itu 5. Yang wajib itu, kalau lu masih ada space, lu bisa taruh peluit. Udah pasti peluit. Kalau misalnya ada bala bantuan, lu bisa pakai peluit. Sarung tangan kerja, karena banyak puing-puing pecah gitu ya bro. Plester, obat pribadi. Udah pasti obat pribadi. Lu ada asma, kalau lagi gempa gitu, lu gak ada obat, lu matinya karena asma, bukan karena gempa, nanti bisa bahaya. Kopi kecil atau permen buat jaga fokus mental. Kenapa? Lu perut kosong, lu perlu juga. Ini worst case ya. Berikutnya dokumen dan identitas, fotokopi, KTP, uang cash itu juga butuh. Itu penting ya. Lu selamatin itu dulu, lu taruh di dalam tas. Udah gitu taruh di mana tasnya? Ya lu jangan taruh gudang, kejauhan. Jangan taruh gudang, lu nyarinya lama. Taruh di deket pintu keluar rumah. Jadi deket pintu keluar, kalau ada apa-apa lu langsung tarik gitu bro. Itu penting. Oh lu taruhnya kejauhan, lu sumputin di tempat terkunci. Lu nanti aduh bentar gempa, bentar ambil tas dulu, kelamaan.
langsung taruh deket pintu biar lu selamat. Target ambil di bawah 10 detik, cepet ambil langsung lu lari. Tambahan penting, bukan cuma tas, sepatu lu harus taruh di deket tempat tidur kalau bisa. Kenapa? Jaga-jaga banyak puing-puing, peruntuhan, paku segala macam, lu keinjek kaki lu berdarah lebih bahaya lagi bro. Nah itu pertama solusinya. Yang kedua solusinya apa? Pertanyaan yang paling umum, kalau gue di lantai atas, lantai 3 atau lantai 2 mending turun atau enggak? Pertanyaannya gitu kan. Jawaban tegas, jangan turun saat gempa masih goyang. Kalau gempanya goyangnya gede, lu jangan turun. Pertama, lu panik, bahaya lu bisa jatuh, ketiban, lu udah. Tangga, lu turun lewat tangga tuh titik paling lemah, gampang, strukturnya gampang hancur bro. Karena banyak korban gempa tuh tewasnya tuh bahkan di tangga. Ini gue jadi ajarin sama guru gue di teknik sipil, ketika ada gempa, kalau lu di lantai atas, lu gak akan keburu turun. Misalkan lu ada di rumah lantai 3, ya lu mau gak mau lu harus langsung ke bawah meja, cari meja kayu yang cukup kuat, lu tutupin kepala lu. Kenapa kepala paling penting ya? Kepala paling penting. Meja kayu jangan meja kaca. Meja kaca sama aja dong. Jauhi lemari, TV, kaca, jendela, rak gantung. Itu biasa gampang jatuh bro. Kalau goyang udah berhenti, baru bore deh, lu turun ke bawah. Kecuali lu ada di lantai 1, pintu keluar lu cepet menuju lapangan, lu langsung keluar. Nah terus gimana kalau kita ada di hotel, rumah sakit, apartemen? Rata-rata rumah sakit, apartemen, hotel tuh udah ada struktur bangunan anti gempa, jadi jauh lebih aman dibanding rumah. Orang-orang biasanya bingung bro, kikuk ketika ada gempa. Bukan kalian doang, gue juga bingung. Kenapa? Karena gue dari kecil nggak diajarin sama sekolah nggak ngajarin, guru nggak ngajarin. Kayak ya udah gitu, cuma dijelasin ada gempa, udah nggak dijelasin apa-apa caranya gimana, masih dibiarin mati aja. Sekarang lu tanya anak kecil di Jepang, mereka udah tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa? Drop, hold, cover. Mereka udah tahu harus ngapain. Nah, dari segi bangunan lu bandingin sama bangunan di Jepang juga, bangunannya bagaimana? Bangunannya udah tahan gempa semua. Nah, di Indonesia masih banyak yang belum tahan gempa. Yang ketiga, di Jepang udah ada peringatan dini. Jadi lu bisa tahu nih. Kayak temen gue yang tinggal di Taiwan, dia jadi misal 10 detik sebelum gempa tuh udah ada peringatannya bro. Entah gimana udah ada pendeteksinya, jadi udah ada peringatan, siap-siap. Jadi HP tuh udah ada bunyi. Oh my god, it's big. I gotta go outside. Kalau nggak salah kalian juga bisa aktifin sendiri di HP kalian. Gimana caranya? Kalian cari aja di YouTube, juga banyak, di TikTok juga pasti ada. Jalur evakuasi di Jepang udah jelas. Yang terakhir yang paling nyentil, mental. Di Jepang kalau ada gempa nggak panik. Saya sebenarnya kenapa nggak panik? Temen gue yang kerja di Jepang juga nggak ada yang panik ada gempa. Mereka percaya sama bangunan itu, percaya gitu nggak akan roboh. Temen gue yang di Taiwan juga nggak ada yang panik ada gempa. Mereka tenang-tenang aja gitu. Nggak akan roboh. Ya kalau di kita ya panik, soalnya kita nggak percaya sama bangunannya bro. Kita nggak tahu dikorupsi, nggak tahu gimana. Udah gitu yang gue paling nggak suka budayanya nih. Kalau ada gempa, lu malah pengen bikin konten TikTok gitu. Gempa. Selamatin diri dulu, baru bikin konten. Nanti dulu konten ya, nyawa lu lebih penting dibanding lu FYP ya. Jadi segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Kalian tolong siapin diri, kalian harus bersiap-siap ya, karena ini bukan hal yang bisa diremehkan ya. Ini kita semua tinggal di sini, harus hati-hati. Oke, see you next video.